Bertemu lagi di serial metodologi bersama saya, Prof. Rahmat Kriyantono, Guru Besar Ilmu Hubungan Masyarakat. Kali ini membahas definisi operasional yang semuanya sudah saya tulis di buku Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif Kualitatif edisi yang kedua, penerbit Prenada Media Group Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang baik hati, saya ingin membahas definisi operasional. Dalam penelitian disebut juga operasionalisasi konsep. Jadi definisi operasional atau operasionalisasi konsep adalah sebuah tahapan di dalam penelitian yang fungsinya adalah memperjelas konsep sehingga konsep itu operasional. Operasional dalam artian konsep itu bisa diteliti, ya, bisa diukur, termasuk bagaimana cara menelitinya, bagaimana cara mengukurnya. Itu semua dijelaskan di dalam definisi operasional. Saudara-saudara, penelitian itu sebenarnya meneliti konsep. Konsep bisa terdiri dari satu konsep atau bisa lebih dari satu konsep. Ya, sebagai contoh untuk penelitian kuantitatif deskriptif misalnya, itu terdiri dari satu konsep. Contoh, bagaimana opini mahasiswa terhadap keputusan MK? Berarti terdiri dari satu konsep. Konsep apa? Yaitu opini mahasiswa. Ya, contoh lain, bagaimana pengaruh terpaan iklan terhadap sikap mahasiswa? Nah, berarti terdiri dari dua konsep, yakni konsep terpaan iklan, itu disebut juga X ya. Kemudian yang kedua adalah sikap mahasiswa, disebut juga Y. Berarti terdiri dari dua konsep, bisa lebih dari dua, ada tiga, ada empat ya, tergantung tujuan penelitian. Nah, saudara-saudara, saya beri contoh bagaimana pengaruh terpaan iklan, ya, pengaruh terpaan iklan di televisi terhadap sikap mahasiswa pada calon presiden. Ini contoh ya. Berarti ada dua konsep, konsep terpaan dan yang kedua konsep sikap. Nah, kita tidak bisa menjawab apa yang kita teliti atau bagaimana cara meneliti terpaan. Karena terpaan ini adalah konsep yang masih abstrak. Karena itulah maka konsep terpaan ini harus didefinisikan. Disebut definisi konsep atau definisi konseptual. Kita harus mendefinisikan konsep dengan menggunakan teori-teori, ya, dengan menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan orang sebelumnya atau teori yang sudah terbukti sebelumnya. Nah, berdasarkan teori, maka konsep terpaan bisa didefinisikan sebagai ya, frekuensi dan durasi orang menonton iklan. Ya, jadi didefinisikan begitu. Jadi terpaan itu adalah frekuensi dan durasi orang menonton iklan. Maka ini semakin jelas. Kalau ditanya bagaimana cara meneliti terpaan, maka Anda bisa menjawab, oh, saya ingin meneliti frekuensi dan durasi orang menonton iklan. Kan lebih jelas kan? Nah, berarti apa? Dengan mendefinisikan ini, berarti kita sudah memberikan atribut atau nilai tertentu kepada sebuah konsep. Nah, nilai atau atributnya apa? Yaitu frekuensi dan durasi. Itu adalah nilai atau atribut yang kita lekatkan pada konsep terpaan. Nah, konsep yang sudah didefinisikan maka disebut konstruk. Meskipun tetap sama, terpaan. Sebelum didefinisikan disebut konsep terpaan, setelah didefinisikan maka disebut konstruk, konstruk terpaan. Nah, kemudian saudara-saudara, nilai ini bisa diperluas, bisa dibuat detail. Jadi tadi nilainya ada dua ya, frekuensi dan durasi. Maka apa yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi ini dideskripsikan. Frekuensi adalah sering tidaknya
seseorang menonton iklan. Sementara durasi, lama tidaknya orang menonton iklan, gitu kan? Nah, sekarang frekuensi. Frekuensi berarti sering tidaknya. Ya, berapa kali? Sangat sering. Sangat sering itu berapa kali? Ya, jarang itu berapa kali? Ya, kemudian tidak pernah, misalnya, ya, atau sangat jarang, sangat sering, itu berapa kali? Sementara durasi itu lama, berapa menit? Sangat lama, berapa menit? Lama, berapa menit? Ya, sedang, berapa menit? Ya, atau sangat pendek, ya, itu berapa menit? Nah, ini adalah atribut atau nilai yang kita lekatkan kepada frekuensi. Ya, nah, kalau misalnya sangat lama itu skornya misalnya 3, sedang itu skornya 2, ya, pendek skornya 1, ya. Kemudian frekuensi tadi sangat sering, ya, itu skornya 5 misalnya, ya, sangat sering kita kasih skor 4, sedang 3, ya, jarang 2, sangat jarang 1. Nah, berarti apa? Berarti kita sudah memberikan pengukuran, skala pengukuran. Ada skala 1 sampai 5, skala 1 sampai 4, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam penelitian, sebuah konsep yang sudah diberikan atribut atau sudah diberikan nilai, yaitu tadi frekuensi, ya, sangat sering, tidak sering, ya, durasi, sangat lama, tidak lama, ya, maka konsep tadi disebut variabel. Karena apa? Karena nilai atau atributnya juga bervariasi, tidak satu, ya, lebih dari satu kan, frekuensi, durasi, sangat lama, ya, sangat sering, itu kan lebih dari satu, ya, maka bervariasi juga kan, maka disebut variabel, ya, meskipun sama terpaan. Jadi terpaan ini bisa dalam posisi konsep, kemudian didefinisikan menjadi konstruk, kemudian diberikan nilai menjadi variabel terpaan. Nah, dalam penelitian, nilai-nilai atau atribut yang dilekatkan ini disebut indikator. Ya, indikatornya berarti kalau terpaan itu indikatornya ada frekuensi dan ada durasi. Ya, itu indikator, ya. Kemudian frekuensi dideskripsikan. Frekuensi ialah sering tidaknya orang menonton iklan. Nah, itu disebut deskriptor. Jadi sering tidaknya orang menonton iklan itu deskriptor. Indikatornya adalah frekuensi. Jadi frekuensi ialah sering tidaknya orang menonton iklan. Nah, itu berarti indikator tadi dideskripsikan. Kemudian diberikan scoring tadi, ya. Itu disebut skala pengukuran. Jadi 5, 4, 3, 2, 1 itu skala pengukuran. Ya, ada juga sangat sering, kemudian sering, sedang, jarang, sangat jarang, ya, itu skala pengukuran, ya. Sangat sering di skor 5, gitu, ya, sangat jarang di skor 1, disebut skala pengukuran. Karena skala pengukuran ini nanti akan menentukan jenis statistiknya, ya. Jadi kalau seperti contoh saya tadi itu skala pengukurannya interval, ya, ada interval tertentu, ya. Nah, saudara-saudara, proses dari definisi konsep, kemudian pemberian atribut, ya, pemberian nilai, ya, sampai dengan pemberian skala pengukuran, ya, itu semua dilakukan di definisi operasional, sehingga penelitian kita semakin operasional, ya, bisa diteliti. Jadi Anda bisa meneliti konsep terpaan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, ya. Selamat belajar, kita jaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati, Pancasila jaya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.